Baik Bapak Ibu, jadi perintah kurban ini telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Ini yang Allah katakan, surah apa namanya Bapak Ibu? Perintah kurban itu surah apa? Halo? Al-Kautsar. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Kita coba Bapak Ibu menterjemahkannya. Inna a'toinaka, sesungguhnya a'toina, kami memberikan kepada dirimu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada dirimu Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi di dalam surat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah sesungguhnya telah memberikan nikmat dan karunia yang sangat banyak kepada diri kita Bapak Ibu. Ya. Sampai-sampai Allah menjelaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kau punya, yang kau miliki, semuanya itu kata Allah berasal daripada diriku, kata Allah. Saking banyaknya nikmat itu, Allah tantang kita ini. Iza ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat aku yang telah aku berikan kepada dirimu, pasti kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat itu. Saking banyaknya Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kita mencoba-coba ingin berbalas budi kepada Allah. Tidak akan sanggup. Ya. Kamu membalas budimu, kebaikanmu itu kepada aku atas nikmat yang aku berikan. Buktinya saja, kata Allah. Nikmat penglihatan yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Satu nikmat penglihatan ini yang Allah berikan kepada kita. Ya. Lalu kita melakukan amal. Kita beribadah. Ya. Siang, malam, petang, dan pagi. Ya. Beribadah kita. Maka ibadah yang kita lakukan itu belum sepadan, belum sebanding dengan satu nikmat penglihatan yang Allah berikan kepada diri kita ini. Belum lagi mata yang sebelah kirinya, belum lagi telinga kanannya, belum lagi telinga kirinya. Ya, kita saja kalau tidak mendengar telinga ini Bapak Ibu, kita beli alat bantu tuh, udah berapa duit itu? Udah 30 juta, 60 juta tuh. Belum lagi namanya nikmat lisan. Belum lagi namanya nikmat akal fikir. Kalau Allah cabut namanya nikmat akal fikir, kita menjadi orang apa namanya itu? Orang ODGJ ya. Orang gangguan jiwa kan? Orang gila, majnun. Orang gila kita tuh. Di antara orang kita ini rumah sakit jiwa tuh. Kilometer 17 itu lah. Itulah nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita dengan ikhlas tuh. Tak pernah Allah menuntut balas terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita itu. Begitu banyaknya nikmat Allah itu. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Bapak Ibu. Bukti kepatuhan kita kepada Allah, bukti keimanan kita kepada Allah.
Maka Allah katakan apa? Fasholli li rabbika. Sebagai bukti kepatuhan kamu kepada aku, bentuk syukurmu kepada aku, maka dirikanlah sholat. Sholat yang kamu dirikan itu benar-benar sholatnya untuk aku, karena aku. Jangan sholat itu didirikan selain daripada Allah. Jangan sholat yang kita lakukan itu untuk mencari sesuatu selain daripada dirinya. Benar-benar sholat itu hanya semata-mata untuk Allah saja, Bapak Ibu. Ini komitmennya kita sebagai seorang hamba, ya, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya semata-mata untuk Allah. Jangan ada niat di dalam niat. Ya, kalau ada udang dibeli PY, ada udang dibeli bakwan, ya, maka itu belum dikatakan karena Allah itu. Karena ada maunya. Jadi beribadah itu bukan karena maunya. Beribadah itu menunjukkan bukti keimanan dan kepatuhan kita itu kepada Allah. Ini yang Allah minta. Jadi amal yang diterima Allah itu adalah amal yang takwa, amal yang ikhlas. Innallaha yaqbalu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya mau menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Orang yang telah jinak hatinya, orang yang telah patuh jiwanya, orang yang telah ikhlas kepada Allah, sudah sempurna penyerahan dirinya kepada Allah. Itu yang diterima Allah. Makanya Allah jelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kamu beribadah, melainkan ibadah yang kamu laksanakan itu benar-benar ikhlas semata-mata karena aku, bukan karena yang lainnya. Kalau karena yang lain, berarti yang lain itulah yang akan menjadi sembahan kita. Yang lain itulah yang menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan yang lain itu. Contoh Bapak Ibu, ya. Kalau kita beribadah, ya, hanya untuk sorga dan pahala, kita beribadah hanya untuk mendapatkan pahala dan sorga, ini yang menjadi tujuan kita, ini yang menjadi orientasi kita dalam beribadah. Ingatlah Bapak Ibu, pahala dan sorga ini yang akan menjadi sembahan kita. Pahala dan sorga itulah yang akan menjadi Tuhan kita. Sedangkan Allah bagi dirinya sebagai wasilah saja, Allah bagi dirinya adalah perantara saja, Allah bagi dirinya adalah budak saja untuk mendapatkan pahala dan surga itu. Ya. Inilah yang terjadi. Ya. Kalau kita beribadah bukan karena Allahnya, tapi karena maunya. Nah, selalu Ustaz antarkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Ustaz ulang lagi, paham dah Bapak Ibu kajian kita yang lampau itu. Ya. Nah, siapa yang beribadah, ya, untuk akhiratnya, maka pasti dunia itu akan dunia itu akan dapat. Siapa yang mengejar akhiratnya, dunia akan ikut, dunia itu akan dapat. Tapi siapa yang mengejar dunianya, maka akhiratnya akan luput. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu beli sapi, ya, insya Allah pasti talinya dapat tuh. Tapi kalau Bapak Ibu beli talinya, sapinya nggak pernah dapat. Apa maksud satu? Beli sapi, talinya pasti dapat. Beli talinya, sapinya nggak akan dapat. Kejar dunia, maka akhirat nggak akan dapat tuh. Tapi kejar akhirat, dunia pasti akan ikut. Beli sapi, talinya dapat. Beli tali, sapinya tidak dapat. Itu yang pertama, pemahamannya rendah sekali itu. Yang kedua,
Ya. Siapa yang dapatkan Allah, maka Allah beri dia kemuliaan dunia, Allah beri pula namanya kemuliaan akhirat. Siapa yang dapatkan Allah, dapatkan ridhonya, dapatkan kasih sayangnya, maka dapatlah kita itu kemuliaan dunia, dapat pula kita kemuliaan akhirat. Apa sebabnya? Karena Allah lah sebagai pemilik dunia dan Allah pula lah sebagai pemilik akhirat itu. Maka dapatkan Allah. Ilahi anta maksudi wariduka matlubi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini batu licin. Jadi makin ke atas, makin ke pucuk, dia makin bahaya dia itu Bapak Ibu, makin licin dia. Nah, lihat di mana batu licinnya. Siapa yang dapatkan Allah? Nah, siapa yang dapatkan Allah? Tujuannya untuk dunia, tujuannya untuk akhirat, maka dunia akhirat itulah sebagai sembahannya. Dunia akhirat itulah sebagai Tuhannya. Sedangkan Allah perantara, wasilah saja dan budak saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Berarti ibadah yang dia lakukan itu bukan karena Allah lagi, tapi karena maunya. Oleh karena itu beribadah itu bukan karena maunya, tapi benar-benar karena Allah. Itu ikhlas itu. Jadi jangan ada niat di dalam niat, jangan ada udang dibeli peyeknya. Ikhlas semata-mata karena Allah itu. Jadi kalau kita sudah ikhlas, kita perbaiki diri kita, maka Allah akan memperbaiki namanya dunia dan akhirat kita itu. Namun jangan beribadah itu supaya Allah nanti akan memperbaiki duniaku dan akhirat aku. Berarti ini juga tujuannya nih. Ya, aku cari Tuhan supaya Tuhan memperbaiki urusan duniaku dan urusan akhiratku. Itulah hitung-hitungan dengan Allah tuh Bapak Ibu. Ya, udah hitung-hitungan dengan Allah tuh. Aku beribadah ikhlas kepada Allah supaya Allah memperbaiki jalan hidupku. Supaya baik duniaku, baik akhiratku. Itu udah hitung-hitungan nama tuh, sudah bermelogika namanya. Tidak ada sami'na wa ta'na. Orang yang sami'na wa ta'na tadi, walaupun Allah menjanjikan yang terbaik dari setiap apa yang kita perbuat, tapi bukan kena janjinya itu yang mesti kita tagih. Jadi Allah itu tak perlu ditagih-tagih janjinya. Allah tak perlu dituntut-tuntut Bapak Ibu seolah-olah Allah itu berhutang dengan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami beribadah, menyembah ya Allah, dan kepada Engkau kami minta tolong. Tunaikan hak, baru dapatkan kewajiban. Aku dah laksanakan hak aku. Perintah Allah, hak aku terima lagi. Itu yang salah tuh. Jadi beribadah itu benar-benar karena Allah saja. Jangan ada yang lain Bapak Ibu. Kalau ada yang lain, maka yang lain itu yang menjadi Tuhan. Kalau ada yang lain itu yang akan menjadi sembahan. Sedangkan Allah sebagai apa tadi Bapak Ibu? Allah itu bagi dirinya sebagai apa? Perantara, sebagai wasilah, sebagai budak saja untuk mendapatkan dunia dan akhiratnya. Berarti dunia akhirat itu sebagai Tuhannya itu, sebagai sembahannya. Makanya tergelincir nanti. Disitulah Allah katakan, fasholli li rabbika. Maka dirikanlah sholat itu betul-betul untuk Tuhan, jangan untuk yang lainnya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, setelah Allah perintahkan kita sholat untuk dirinya, wanhar. Setelah sholat berkorban kita ini. Habis sholat subuh berkorban. Habis sholat zuhur berkorban. Habis sholat asar berkorban. Habis sholat maghrib dan isya berkorban kita. Jadi korban itu setiap waktu Bapak Ibu. Ya. Bukan sekali setahun. Korban itu setiap waktu sholat. Berkorban kita ini. Kalau kita berkorban setiap waktu sholat, apakah sanggup kita Bapak Ibu? Ya sanggup. Bagaimana memahaminya? Ini yang akan kita pahami. Kurban itu jangan hanya dipahami secara zahir saja.
Tapi pahami pula lah kurban itu secara batin. Bukankah Allah pernah menyampaikan kepada kita, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Aku dah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin. Kalau aku dah sempurnakan nikmatku kepada dirimu zahir dan batin, itu maknanya kalau kamu beribadah, beribadahlah secara zahir dan beribadahlah secara batin. Kalau kamu berkorban, berkorbanlah secara zahir dan berkorbanlah secara batin. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita bisa melaksanakan perintah Allah ini sepanjang hidup kita? Kita bisa melaksanakan perintah Allah ini setiap waktu sholat. Dirikan sholat karena aku dan setelah itu kamu berkorban. Nah, kita pahami Bapak Ibu. Nah, lihat. Wanhar ini zahir batin. Jadi berkurban secara zahir itu yang kita sembelih namanya bahimatul an'am. Ya, atau disebut namanya hewan ternak. Nah, berkurban secara zahir yang kita sembelih itu adalah hewan ternak, ya, berupa namanya unta, kerbau, sapi, kemudian jawi. Sama ya? Bukan dewi kan? Kan jawi. Kemudian domba, kambing. Oh ya, Ustaz kan bilang jawi bukan dewi tadi. Ya, jadi kurban secara zahir itu yang kita sembelih itu adalah hewan ternak yang berkaki 4, namanya bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu hewan ternak, bukan hewan liar. Ya, bukan hewan liar, bukan kijang. Kijang tuh bukan hewan kurban itu liar itu ya. Nah, jadi yang disembelih, yang dikurbankan itu adalah hewan ternak, unta, kerbau, sapi, jawi, domba, kambing dan lain sebagainya. Ini kita lakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian diiringi pada hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini yang kita lakukan. Ya. Apakah ya ketika kita menyembelih namanya hewan ternak pada tanggal 10 Zulhijjah, lalu diiringi 3 hari setelahnya yang disebut namanya hari tasyrik, apakah hewan ternak ini mampu menghantarkan diri kita untuk sampai kepada Allah? Jadi hewan ternak ini Bapak Ibu yang kita sembelih itu tidak bisa menghantarkan kita untuk berlikok kepada Allah, untuk bermusyahadah dengan Allah. Tak mungkin pula lah unta, kerbau, sapi itu yang akan menghantarkan kita berjumpa dengan Tuhan. Makanya Allah katakan, lan yanalallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ingatlah hai hambaku, kata Allah, sekali-kali hewan kurban yang engkau sembelih itu, apakah namanya onta, apakah namanya kerbau, apakah namanya sapi, apakah namanya jawi, apakah namanya domba dan kambing, ya, dagingnya, bulunya, ya, kemudian darah-darahnya tidak akan pernah bisa sampai kepada aku, kata Allah. Yang bisa sampai kepada aku itu adalah ketakwaan dirimu dalam melaksanakan perintah aku, apa yang aku perintahkan kepada dirimu. Jadi kalaulah hewan ternak ini tidak ada hubungannya dengan Allah, lalu hewan ternak ini hubungannya dengan siapa? Dengan siapa hubungannya? Iya, manusia itu yang disebut namanya hablum. Hubungannya itu dengan manusia yang disebut namanya hablum minan nas. Ya, ini hablum minan nas Bapak Ibu. Jadi tidak ada hubungannya hewan ternak ini dengan Allah, nggak ada.
Ya. Hubungannya cuma kepada manusia. Ya, Ustaz ulangi lagi, jangan sampai salah pula. Tidak ada hubungannya onta, kerbau, sapi, domba, kambing ini bisa dan mampu menghantarkan kita kepada Tuhan. Ini Allah katakan, lan yananallaha luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sekali-kali sampai kepada Allah dagingnya, bulunya, darahnya dari hewan korban yang kamu sembelih itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaanmu, keikhlasan kamu, bukti iman dan patuhnya kamu kepada aku dalam melaksanakan perintah aku, kata Allah. Nah, kalau tidak sampai kepada Allah dan kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, maka hubungannya itu hablum minan nas. Bukti hubungan kita dengan manusia, ketika hewan tadi telah disembelih Bapak Ibu dengan cinta dan kasih sayang, ya, dengan pisau yang tajam, lalu hewan yang sudah disembelih tadi, dagingnya ini Bapak Ibu sepertiganya boleh dimakan oleh peserta kurban. Sepertiganya itu disedekah. Sepertiganya lagi dihadiahkan. Jadi sepertiga dimakan, sepertiganya disedekahkan, di sepertiga lagi dihadiahkan. Itulah wujud hablum minasnya tadi, hubungan sesama manusia. Bukti keimanan dan kepatuhan kita kepada Allah. Jadi bukan sapinya, bukan ontanya, bukan dombanya Bapak Ibu, tapi ketakwaan kita itu yang dipandang oleh Allah. Di sinilah Allah katakan, innallaha yaqbalu minal muttaqin. Innallaha yaqbalu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu yang diterima Tuhan. Kalau tidak takwa, tidak diterima Tuhan. Ini yang dilakukan Bapak Ibu, penyembelihan itu. Yang kedua, kurban secara batin. Kurban secara batin itu apa yang mesti kita sembelih? Yang kita sembelih secara batin Bapak Ibu bukan hewan ternak. Yang kita sembelih itu adalah diri. Inilah kurban diri. Apa kata Allah? Walau anna katabna alaihim anektulu anfusakum awihrujum min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Kalaulah aku wajibkan kepada kamu masing-masing, kurbankan dirimu, bunuh dirimu, sembelih dirimu, atau keluar kamu dari dirimu, ma fa'aluhu, maka tidak ada yang mau mengorbankan dirinya. Tidak ada orang yang mau menyembelih dirinya. Tidak ada orang yang mau membunuh dirinya. Illa qalilum minhum. Sedikit saja dari mereka yang mau mengorbankan dirinya itu. Lalu apa maksudnya kurban secara batin itu? Yang dikorbankan itu diri. Jangan salah paham Bapak Ibu. Kalau salah paham nanti itu banyak nanti mayat yang berjejer-jejer nanti tanggal 10 tuh. Setiap tahun. Ya banyak yang menjejer mayat nanti itu. Kurban diri ini maksudnya, kalaulah secara zahir yang dikorbankan itu adalah hewan ternak yang berkaki 4, kalau secara batin itu adalah sifat hewan ternak yang ada pada diri setiap manusia. Ini kalau di zahir apa tadi? Kalau yang zahir itu hewan ternak yang berkaki 4. Kalau secara batin diri, maksudnya sifat keontaan. Sifat keontaan. Apa maksudnya itu sifat keontaan? Ini bahasa Ustaz aja nih. Sifat kesapian. Sifat kekerbauan. Apalah bahasanya ini? Sifat kekambing-kambingan.
Kambingan. Sifat apa lagi? Kejawian. Jadi bahasa yang mudahnya nih, bahasa Ustaz ini bahasa letterlek nih ya. Jangan Bapak Ibu pahami kalamnya, tapi pahami makna di balik kalam itu. Jadi yang disembelih secara batin itu adalah diri. Diri itu maksudnya sembelihlah sifat onta yang ada di dalam diri. Sembelihlah sifat kerbau, sifat sapi, sifat jawi, domba, kambing yang ada di dalam diri. Jadi yang ada di dalam diri itu yang mesti disembelih. Itu yang dimaksud namanya onta yang berkaki dua. Kerbau yang berkaki dua, sapi yang berkaki dua, jawi, kambing dan domba yang berkaki dua. Adakah onta, kambing, sapi yang berkaki dua? Ada. Apa itu maksudnya onta berkaki dua tuh? Sifat onta yang ada pada diri manusia. Apa sifat onta yang ada pada diri manusianya? Pernah Bapak Ibu melakukan suatu analisis penelitian? Melihat kabau, melihat sapi, ya. Pernah dicermati sapi itu? Tengoklah sapi itu kalau keluar dari kandangnya nampak sawah orang hijaunya itu mah. Rupanya sifat kerbau, sapi itu, kambing itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya sifat tamak. Nih, ini itu sifat itu. Tamak. Apalagi? Ya, cangok. Rakus. Apalagi lobo, amarah, dendam, tambah kesumatnya. Habis itu baru minum peramek. Buat lalu. Jadi ketika kita telaah, kita cermati kerbau dan sapi tadi, yang namanya sifat hewan ternak, yang ada di dalam diri mereka itu adalah sifat lobo, cangok, rakus, dan tamak itu Bapak Ibu. Sifat bengis, sifat pemarah. Ini yang mesti kita sembelih pada diri kita. Ini yang mesti kita bunuh pada diri kita. Tapi kata Allah, ma fa'aluhu ila qalilum minhum. Tidak ada yang mau membunuh dirinya. Tidak ada yang mau menyembelih sifat onta, kerbau, sapi yang ada dalam dirinya. Illa qalilum minhum, hanya sedikit saja dari mereka yang mau menyembelih sifat onta dan kambing itu pada dirinya. Makanya para nabi dan para rasul Bapak Ibu, ya, semuanya itu adalah penggembala domba itu. Itu maknanya apa? Sekecil-kecilnya sifat hewan ternak pada diri manusia itu, itulah domba itulah. Makanya kalau kita akikah, akikahnya boleh nak kerbau, onta atau sapi? Nggak boleh. Walaupun kita ini beruang Bapak Ibu. Kita ini berduit, kita mampu beli onta, mampu beli kerbau, sapi. Kalau kurban itu tetap namanya kambing atau domba atau kibas. Ya. Nah, kalau kita ada duit, setelah wajib kita lakukan, belilah onta, kerbau itu. Karena tidak semua orang bisa makan kambing itu. Ya, itu mesti dipahami. Makanya akikah itu adalah menyembelih namanya kambing atau domba tadi pada hari ke-7 sejak kelahiran anak. Itu Bapak Ibu. Jadi sifat ini yang mesti disembelih pada diri manusia. Bagaimana cara menyembelihnya? Apa alat penyembelihnya? Kalau kerbau yang berkaki 4, alat penyembelihnya apa? Lading ya. Pisau. Pisau atau parang. Tapi kalau sifat onta yang ada dalam diri manusia, alatnya apa? Itu zikir itu Bapak Ibu. Itu ilmunya. Likulli shay'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Pembersih hati itu tiada lain zikirlah kepada Allah. Maka sembelihlah sifat onta, kerbau dan sapi itu dengan cara berzikir kepada Allah. Punjamkan kalimah zikir itu ke dalam hati kita. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu.
Lakukan itu 24 jam. Inilah maksud yang sebenarnya. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat itu karena Rabbmu, setelah itu berkurban kamu. Maknanya, lakukanlah penyembelihan sifat hewan korban, onta, kerbau, sapi, kambing itu yang ada pada diri kita dengan cara berzikir subhanallah. Itu maksudnya tuh. Alhamdulillah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allah. Allahu. Barulah Bapak Ibu paham. Barulah Bapak Ibu mengerti untuk melaksanakan perintah Allah itu. Jadi ketika kita sudah berzikir subhanallah, sebenarnya kita sedang menyembelih. Kita sedang berkorban. Yang kita sembelih dan kita korbankan pada diri kita itu adalah sifat tamak, rakus, loboh, amarah, dendam. Itu yang dikatakan namanya sifat hewan ternak itu. Yang ada pada diri. Ini dikerjakan Bapak Ibu, dilakukan Bapak Ibu setiap habis sholat. Jadi kalau kita sudah melakukan ini setiap habis sholat Bapak Ibu, kita lakukan setiap hari, setiap bulannya. Selesai sholat, fardu atau yang sunat, maka datang bulan Zulhijjah Bapak Ibu. Masuk bulan Zulhijjah, kita ada uang Bapak Ibu, kita ada duit, diberi Allah kita ke lapangan rezeki tahun ini. Zohirkanlah penyembelihan sifat hewan sifat onta itu, ya, dalam bentuk penyembelihan onta yang berkaki 4. Onta yang kaki 4 tuh. Zahirkan penyembelihannya. Nah, saya ulangi lagi. Kalau kita setiap habis sholat, kita telah berkorban, yang kita korbankan itu adalah diri, maksudnya adalah sifat onta yang ada dalam diri, sifat kerbau yang ada dalam diri, sifat sapi, kambing yang ada dalam diri, kita sembelih selalu setiap habis sholat dengan cara subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu. Kemudian masuk bulan Zulhijjah. Datang bulan Zulhijjah. Ketika masuk bulan Zulhijjah, datang bulan Zulhijjah Bapak Ibu, kita ada kelebihan rezeki, ada duit kita beruang pada tahun itu. Ya, maka zohirkanlah penyembelihan sifat hewan ternak itu dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4. Zahirkan dia. Penyembelihan sifat hewan ternak itu dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki 4 pada tanggal 10 Zulhijjah dan diiringi 3 hari setelahnya yang disebut namanya hari Tasyrik. Jadi kalau udah kita sembelih Bapak Ibu, sifat onta kerbau yang ada dalam diri, insya Allah Bapak Ibu, ya, kurban kita itu udah sempurnalah dia zahir batin.